kalau kita sudah memilih ya kita harus 100% kalau menurut aku ya gitu. Percayanya harus 100%, mencintainya harus 100%. Itu mencintai seseorang terus dan menerus itu menurut aku satu pilihan juga di saat kita sudah memilih. Ya gimana caranya ya memang harus begitu. Ya plus minus lah, aku juga ada kurangnya, dia juga ada kurangnya. Ya apapun penyesuaiannya itu kan memaklumi itu kan sebenarnya penyesuaian. Mau apa enggak udah gitu mau dong. Atau enggak kita lanjutin mau. Cuman pilihannya cuman gitu, nggak bisa juga bisa kayak mau tapi kamu bla bla bla, udah nggak bisa. Wajar juga kalau tambah banyak polemiknya, tapi kan tergantung kegigihan hatinya aja gitu. Makanya aku bilang sama Gigi, udah kita pernikahan ya, kalaupun aku lagi nggak bisa bahagiain kamu cari yang bahagia kamu sendiri gitu loh. Gi, seberapa sih cinta kamu sama Raffi? Waduh, saya kalau 100 nih, ukurannya 100 berapa? Berapa sayang? Ya nggak tahu. Berapa ya? Yang jelas ya kalau kita sudah memilih ya kita harus 100% kalau menurut aku ya gitu. Percayanya harus 100%, mencintainya harus 100%. Walaupun dalam proses mencintai 100% itu bukan berarti senangnya aja ya gitu. Maksudnya bukan berarti kalau kita mencintai orang tuh kayaknya senang terus tuh enggak gitu. Itu mencintai seseorang terus dan menerus itu menurut aku satu pilihan juga di saat kita sudah memilih. Ya gimana caranya ya memang harus begitu. Dan cinta itu kan nggak bisa pasti naik turun. Gimana cara kan harus dengan usaha kita sendiri gitu mencari itu supaya ya cinta itu ada terus. Kalau sayang pasti selalu, kalau sayang menyayangi itu saling mengasihi itu udah pasti selalu gitu. Karena kita kan udah menikah, udah punya keluarga, tapi kan kalau mencintai itu ya memang harus dicari, dipelihara. Gitu. Dipelihara. Kalau Raffi sendiri sama Gigi? Berapa say? Ya pasti ibaratnya ya sebenarnya yang aku punya, yang aku jalin sekarang kan hidup aku ya buat istriku dan anakku. Jadinya bukan 100% cinta aku sama dia, enggak, emang hidupku yang aku lakukan ya buat istri, buat anak aku sekarang. Jadinya aku tuh juga bukan orang yang romantis, bukan orang yang gimana. Sebenarnya aku tahu apa yang diinginkan istriku, apa yang diinginkan anak aku gitu. Yang pasti kan kita ingin berada di hidup yang bahagia. Bahagia itu alhamdulillah cukup. Alhamdulillah kita juga bisa punya sesuatu hal yang memang ya membuat kita bahagia. Jadi sekarang yang aku lakukan ya semuanya itu sebenarnya berstrategi. Aku juga kayak orang, si Raffi kenapa sih kerja melulu nggak punya waktu buat anak istri? Mereka nggak tahu yang aku lakukan sekarang untuk meminimalisir nanti waktu di masa nanti. Aku minimalisir kerja untuk aku punya cukup banyak tabungan dan senjata-senjata aku untuk bisa, mereka kan nggak tahu aku tuh tulang punggung keluarga. Aku yang harus aku kerja ya seenggaknya aku harus punya save buat adikku kan perempuan. Adikku perempuan meskipun mereka punya suaminya, tapi apapun seorang laki-laki aku akan tetap harus punya sesuatu lah meskipun mereka punya suami, tetapi aku juga pengen mereka safe gitu. Jadi yang aku lakukan pasti ekstra, bukan hanya untuk istri sama anak, ada ibuku, ada adik-adikku juga, mungkin sama yang dilakukan sama Gigi. Ya ada Mama Rita juga, ya Gigi juga kan ada adiknya juga. Jadi yang aku lakukan sekarang, kerja keras, ditanya kenapa sih lu kerja mulu gak punya waktu sama istri sama anak. Ya justru yang aku lakukan sekarang, supaya aku nanti mengukur, mungkin sekarang aku kerja capek, supaya 5 tahun lagi, aku tuh sedang kerja keras untuk 5 tahun kemudian, dan seterusnya aku udah punya waktu yang santai gitu, kerjanya lebih santai. Jadi aku tuh cukup berstruktur dengan hal itu. Bener tuh, karena dulu Pak CT, nanti 50 tahun mau pensiun, sampai sekarang nggak pensiun. Ya nggak ada yang tahu sih gitu, cuman kalau aku sih awalnya dulu kalau waktu awal nikah tuh kan pasti kita karena banyak berekspektasi, jadi banyak menuntut, kamu bilangnya kayak gini dulu, gini, kok ternyata nggak gini gitu kan. Tapi udah makin kesini ya udahlah makin mengerti, oh dia sukanya kerja, ya udah kita support, kita ya kita temenin gitu, terus ya didukung, ya bukan berarti nggak diingetin ya, kesehatan apa semuanya pasti diingetin. Ya mau dia mau kayak gimana, yang penting happy. Karena kalau misalnya dia cuman misalnya mau berhenti kerja karena cuman buat nyenengin aku buat Rafathar, kayaknya rasanya ngapain gitu kan, kita maunya semuanya happy gitu. Gak sehat juga dong. Gak sehat juga gitu.
Kalau dalam rumah tangga yang banyak nyesuaiin diri tuh Raffi ke Gigi apa Gigi ke Raffi? Sama aja sih dua-duanya Sama-sama. sebenarnya. Aku juga sebenarnya ya plus minus lah, aku juga ada kurangnya, dia juga ada kurangnya. Ya apapun penyesuaiannya itu kan memaklumi itu kan sebenarnya penyesuaian. Yang mungkin aku biasa larinya di gigi 90, tapi Nagita mungkin di gigi 20. Meskipun tadinya dia nggak banget, tapi kan dia pun maksimalnya dia di 20 ya. Pemakluman itu juga kan sebuah penyesuaian. Kalau enggak kan yang ada kita ngegerutu mulu. Jadi apa yang bisa diambil sama dia atau apa yang bisa di cover sama aku untuk dia, ya lebih baik sekarang udah nggak hitung-hitungan. Jadi ya udah deh, kalau dia cuma mampu segitu, ya udah apa yang bisa gue ambil, aku cover, aku take over, aku ambil gitu. Jadi pemakluman menaungi satu sama lain itu perlu juga. Kalau menurut Gigi, sejauh mana Gigi mau mempertahankan rumah tangga ini? Ya pastilah gitu. Kalau aku pribadi, makanya aku selalu bilang kalau berumah tangga itu kan baik lagi niatnya ya. Karena kalau mau cari yang 100% cocok tuh sampai ke ujung dunia nggak akan ada gitu. Kalau misalnya kita mau lihat kurangnya, ini ternyata dia nggak gini. Nggak pernah Nggak dapet ya? akan pernah dapat gitu. Kita sama orang tua kita aja berantem, dari kita tahu dari lahir aja pasti ada berantemnya. Sama adik kita yang kita tahu dari lahir juga pun pasti ada berantemnya, apalagi sama pasangan. Jadi ya sebenarnya menurut aku di dalam kita berumah tangga ya itu cuman ada mau atau enggak. Di saat kita mau ya harus ditelan semuanya gitu, harus ya karena Suka balik dan duka ya? Iya, itu kan udah sebuah janji ya ibaratnya, ya udah karena aku udah mau ya aku harus terima konsekuensinya, nggak cuman yang baiknya doang tapi yang buruknya. Tadinya aku tidak mengerti itu kalau orang ngomong, tapi sekarang aku ngerti gitu. Kenapa sih kayak gitu? Karena memang mau cari sampai dimanapun juga ya nggak akan ada gitu. Kita mau ibaratin ya, aku udah, capek nih, cari lagi yang baru, ya Belum nggak tentu akan lebih juga baik juga. gitu. Jadi buat apa gitu menurut aku? Pasti ada jeleknya juga. Pasti akan ada bagusnya jeleknya juga, ada bagusnya juga. Bagaimana kita cara ngelihatnya aja gitu. Tapi aku rasa kalau misalnya kita memang udah dalam satu frekuensi, dalam arti udah punya satu tujuan ya pasti kedua belah pihak akan satu sama lain akan saling lebih mengerti, saling melengkapi kayak gitu. Sama halnya kan kalau suami istri, kalau misalnya belajar mencintai itu sama dengan pendidikan. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah. Maksudnya dari SD itu gampang, SMP lumayan, SMA susah, kuliah susah, master susah. Sama halnya dengan menikah, itu kan ada step-stepnya. Step-stepnya ya kalau kita terus mau menghadapi ini terus kan berarti nanti sampai kita level master. Ya wajar juga kalau tambah banyak polemiknya, tapi kan tergantung kegigihan hatinya aja gitu. Kita mau ngapain ya? Kita mau ngapain. Iya. Iya. Mau apa enggak udah gitu Mau doang. atau enggak kita lanjutin, mau. Cuman pilihannya cuman pilihan gitu, dua. nggak bisa juga bisa kayak mau tapi kamu bla bla bla, udah nggak bisa gitu. Nggak mungkin ya. Ya kalaupun mau ya udah telan aja deh dulu. Kalau gua kurang kayak gini gitu ibaratnya. Itu juga. Tapi balik lagi kalau apa yang kita terapkan kan belum tentu orang bisa Iya, menerima betul. gitu. Ini bisa works buat kita berdua, belum tentu buat orang lain gitu. Mungkin komitmen terhadap apa yang sudah dipilih kali Iya. ya, yang harus dijalanin apapun itu pilihannya ya. Bener. Ya cuman mau atau nggak bisa tengah-tengah gitu kayaknya. Ntar gue mikir dulu gitu. Makanya aku bilang sama Gigi, udah kita pernikahan ya, kalaupun aku lagi nggak bisa bahagiain kamu cari yang bahagia kamu sendiri gitu loh. Kalau sedangkan pun aku begitu, kalau memang dianya lagi nyebelin mulu, kan aku juga nggak bisa memaksakan setiap hari dia ada di pikiran aku, atau setiap hari aku ada di pikiran dia. Kan nggak ada harus kita paksain, kamu harus kangen aku terus ya, kamu harus bikin aku terus ya. Namanya juga manusiawi, dia tiba-tiba mikirin tas, dia tiba-tiba mikirin makanan, dia tiba-tiba mikirin teman-temannya, itu wajar banget. Jadi ya udah bahagia kamu, cari bahagia kamu sendiri. Dengan adanya aku, dengan adanya kita harus bisa melengkapi jadi lebih bahagia gitu. Kalau aku lagi nggak bisa bagian kamu, udah kamu santai aja, kamu cari kebahagiaan kamu dulu, nanti gue pasti ketemu lagi. Sama aja kayak keluarga kan akan begitu. Ya karena kalau kalau aku melihat lagi, akhirnya belajar lagi. Dulu kan suka gitu ada kayak quotes gitu kayak kita nggak bisa berekspektasi untuk orang tuh bahagiain kita. Itu ternyata benar gitu. Sampai pun sama anak, sama suami kita nggak bisa ekspektasi orang tuh bikin kita senang. Tapi di saat kita udah bisa cari kesenangan kita sendiri, itu akan lebih mudah untuk kita tuh dibikin senang sama orang, bikin senang orang lain tuh akan lebih mudah gitu. Kalau aku tuh kadang-kadang kalau di kepala nih ada kotak-kotaknya Mbak. Kalau udah capek nih misalnya punya masalah nih, capek nih gue udah capek nih nggak mau mikirin, aku pindah ke kotak yang lain. Betul. Cari yang bikin happy. Terus nanti kalau capek lagi, kalau misalnya harus dibikin lagi aku balik lagi ke kotak sini. Terus nanti ya gitu, jadi aku biasanya tuh di kepala tuh kayak ada istilahnya kayak ada kotak-kotak gitu. Sih bagus sih.
Jadi kita juga nggak berlarut-larut dalam Bener. sebuah masalah kan. Betul. Nih diemin dulu karena belum ada solusinya, pindah dulu ke sini, pindah dulu. Ya boleh dicontoh juga buat semua orang ya. Maksudnya apapun case-nya itu bisa diterapin soalnya. Makanya istirahat tuh boleh. Istirahat dalam keadaan apapun. Misalnya aku sama Gigi lagi bosan, istirahat. Take a break. Istirahatnya tuh tapi bukannya istirahatnya udah kita dengan asik dengan apa yang mau kita cari sesuatu yang bisa melupakan masalah itu sejenak. Jadi buat aku istirahat itu boleh. Menyerah itu jangan. Istirahat kan bukan berarti kalah. Kalau menyerah bisa berarti itu kita kalah. Berarti kita ya berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu wajar. Berpikir, beristirahat ya nggak. Cari inspirasi. Wajar banget sih buat. Habis itu kembali lagi dengan lebih ya, happy. full energy dan happiness ya. Apa sih Raffi sama Gigi nih cita-citanya buat Trans Entertainment, kemudian juga buat keluarga, buat Rafathar? Kalau aku cita-citanya sekarang sebenarnya bukan cita-cita yang bagaimana, tapi cita-citanya aku adalah aku, pribadiku, keluargaku, perusahaanku cita-citanya harus bisa beradaptasi menjadi apapun yang memang saat ini atau saat nanti, saat beberapa tahun kemudian yang memang itu adalah kunci aku. Jadi kita terus bisa beradaptasi dengan apapun. Sekarang cita-cita tuh sekarang gue mau jadi misalnya contoh gue pengen bahagia, ya bahagianya itu kan kita harus bisa beradaptasi. Jadi intinya buat aku pribadi sekarang aku, keluargaku, perusahaanku, cita-cita apa? Cita-citanya kita harus terus bisa beradaptasi menghadapi waktu Segala perubahan dengan yang segala ada, apapun kapanpun. cuaca hidup. Gitu. Kalau aku apa ya cita-citanya paling ya pasti sehat terus pasti ya buat sekeluarga, buat semua teman-teman yang ada di kantor, buat teman-teman di perusahaan. Sama yang penting tuh cukup aja sih, semua cukup gitu. Aku nggak pernah muluk-muluk minta yang berlebihan, tapi cukup aja. Kalau mau ini cukup. Iya dong ya kan, semuanya cukup. Buat anak cukup, buat karyawan mereka berkembang punya anak punya keluarga cukup. Jadi cukup aja gitu. Semua ya. Sampai ke depan cukup terus gitu. Oke. Nah terus rencana punya adik? Ada rencana nggak ke depan? Pengen. Amin, doain. Oke, mudah-mudahan ya semua cita-citanya Raffi, Gigi, harapannya bisa tercapai ke depannya. Amin, bisa lebih baik amin, lagi, amin. bisa perusahaan lebih besar, bisa memberi peluang kepada banyak orang Amin. dan pastinya membuat bahagia banyak orang. Amin. Thank you banget waktunya. Sama-sama, Ya, Ibu Raffi. Atik Nur Wahyuni. Aduh kalau nggak bikin vlog nggak ketemu ya. Nanti lain kali ngobrol tapi nggak bikin vlog gitu ya, ngobrol beneran ya. Halo friends, saya Raffi Ahmad. Dan saya Nagita Slavina. Jangan lupa subscribe terus YouTube channelnya Atik Nur Wahyuni, Ibu Atik. Wah. Subscribe, nonton yang banyak, sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di komen dan juga di like.